Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Di video ini saya akan melanjutkan merangkum sequel film Jason Bourne. Setelah beberapa tahun tanpa masalah, kali ini Jason harus kembali ke dunia bunuh-bunuhan setelah ia mendapatkan informasi yang penting dari Nicky. Dan bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya menyarankan kalian untuk silakan menonton terlebih dahulu video sebelumnya agar kalian mengerti alur film Jason Bourne yang sudah saya rangkum untuk kalian, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi. Film ini dirilis pada tahun 2016. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Cerita dimulai dengan menunjukkan ingatan-ingatan Jason pada film sebelumnya. Dan kali ini Jason tinggal di Yunani dan ia tergabung sebagai petarung jalanan di sana. Ia tak pernah terkalahkan. Kemudian scene berpindah ke Nicky. Sekarang ia tergabung di sebuah kelompok hacker Rusia di negara Islandia. Ternyata Nicky mendapatkan sebuah informasi tentang proyek rahasia Tristan dan Blackbear. Ia memindahkan semua file proyek tersebut ke dalam flash disk, dan ia mendapatkan sebuah fakta penting untuk Jason, yaitu bahwa ayah Jason yang bernama Richard Webb tergabung dalam proyek Tristan. Dan dari sisi CIA mendapatkan sinyal bahwa ada yang mencoba meretas sistem mereka, yang mana itu adalah perbuatan Nicky. Dan kali ini wanita bernama Lee yang akan berurusan langsung dengan Jason. CIA mencoba untuk menghentikan aksi Nicky, namun itu terlambat karena Nicky telah lebih dahulu memindahkan filenya ke dalam flash disk. Nicky pun segera pergi untuk menemui Jason. Kemudian, scene menunjukkan direktur CIA bernama Robert Dewey. Ia mendapatkan informasi bahwa sistem CIA berhasil diretas oleh seseorang. Dari sisi Lee, ia berhasil menemukan siapa yang meretas sistem CIA, dan ia mengetahui bahwa Nicky lah penyebabnya. Ia pun segera melapor ke atasannya di CIA, termasuk dengan Robert. Ia melaporkan bahwa ini semua ada kaitannya dengan Jason Bourne. Sontak itu membuat para petinggi CIA kaget karena Jason telah lama menghilang. Nicky juga ada mendapatkan semua informasi tentang proyek-proyek rahasia milik CIA, termasuk Tristan, Blackbear, hingga proyek baru bernama Iron Hand yang bahkan itu belum dijalankan. Robert memutuskan untuk menangkap Nicky dan Jason. Kemudian Lee menawarkan diri sebagai pemimpin dalam operasi kali ini. Awalnya Robert tak mengizinkan Lee untuk memimpin, namun setelah Lee tetap bersikukuh untuk tetap mau memimpin, maka ia pun diizinkan oleh Robert. Kemudian Robert menelpon seseorang pria yang disebut dengan Aset, atau bisa dibilang dia juga adalah bagian dari proyek rahasia CIA yang ditugaskan sebagai pembunuh bayaran. Dan kali ini dia ditugaskan untuk mencari dan membunuh Jason. Kembali ke Jason, ia sedang berada di rumah kecil miliknya. Kemudian ia kembali pergi melakukan tarung jalanan, dan saat ia bertarung, ia melihat Nicky. Dan setelah selesai bertarung, Nicky telah meninggalkan surat kepada Jason untuk segera menemuinya. Jason segera pergi menemui Nicky di pusat kota, dan di sana sedang terjadi demo besar-besaran oleh para rakyat Yunani. Dari sisi CIA, mereka juga mendapatkan informasi bahwa Nicky berada di Yunani. Sontak, CIA segera mengirimkan pasukannya untuk mengejar Nicky, dan Aset telah berada di sana. Para petugas CIA terus-menerus mengikuti kemana Nicky pergi. Dan akhirnya Nicky dan Jason pun bertemu. Nicky bercerita bahwa ia berhasil meretas sistem CIA dan mendapatkan semua informasi tentang proyek rahasia CIA. Jason awalnya marah kepada Nicky karena hal yang Nicky lakukan akan membuatnya terbunuh, dan Jason telah memilih untuk hidup seperti ini.
Dan akhirnya Nicky memberitahu bahwa ayah Jason juga berada dalam proyek Tristan, dan ternyata Jason telah dipantau jauh sebelum ia memilih bergabung ke dalam Tristan. Di tengah-tengah pembicaraan, Jason pun melihat petugas CIA yang mendekati mereka. Sontak, Jason segera membawa Nicky pergi dari sana. Jason pun memutuskan untuk berpisah dengan Nicky dan akan kembali bertemu di alun-alun kota. Jason mencoba mengalihkan perhatian kepada para petugas CIA dan ia melumpuhkan mereka. Robert dan Lee sangat kewalahan untuk menangkap Jason dan Nicky dikarenakan situasi di lapangan yang sangat tidak kondusif. Jason mencuri salah satu motor polisi di sana dan segera menjemput Nicky. Hal itu tentu saja membuatnya ikut dikejar oleh para polisi. Singkat cerita, Jason berhasil menjemput Nicky dan mereka berdua kabur dari sana. Namun, perjuangan mereka harus tetap berlanjut karena Aset telah tiba di sana dan mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran antara Jason, Nicky, dan Aset. Namun sayang, Aset dengan bantuan pantauan dari Lee berhasil menembak Nicky tepat di bagian dadanya, yang mana itu membuat Nicky meninggal di tempat. Namun sebelum meninggal, Nicky memberikan sebuah kunci loker yang dalam loker tersebut tersimpan flash disk yang berisikan data rahasia kepada Jason. Jason pun berhasil selamat karena Aset harus kabur dari kejaran polisi yang mengetahui posisinya. Dan ternyata diketahui bahwa Aset memiliki dendam kepada Jason karena di film sebelumnya Jason telah berhasil mengungkap rahasia CIA, dan karena Aset adalah salah satu bagian dari proyek CIA, maka ia ditangkap dan disiksa oleh para polisi. Kembali ke Jason, ia pergi menuju loker milik Nicky dan ia mengambil flash disk dan ia membaca sebuah buku catatan yang mana berisikan tentang awal mula Jason Bourne direkrut. Dan di saat yang sama, ingatan Jason kembali muncul. Kemudian ia pergi ke warnet untuk mencari sebuah kode yang berada di buku Nicky, yang mana ternyata kode itu adalah titik koordinat sebuah lokasi di Berlin. Jason pun segera pergi ke Berlin. Scene berpindah ke pria bernama Aaron. Ia adalah pengusaha muda di bidang media sosial. Ia telah membuat suatu aplikasi media sosial seperti layaknya WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain, yang ia yakini bahwa aplikasinya ini sangat menjaga privasi data penggunanya. Setelah itu ia bertemu dengan Robert atau direktur CIA, dan ternyata Aaron dan Robert memiliki sebuah kerjasama antar aplikasi yang Aaron buat dan proyek rahasia CIA yang bernama Iron Hand. Aaron ingin memutuskan kerjasama dengan Robert karena menurutnya ini terlalu beresiko dan akan menurunkan kredibilitasnya. Mengapa demikian? Karena Robert akan menjadikan aplikasi buatan Aaron untuk meretas data milik para hacker yang menjadi lawan CIA. Dan hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan prinsip Aaron yang mengedepankan privasi data para penggunanya. Dari sisi Lee, ia sedang mempelajari semua berkas yang bersangkutan dengan Jason Bourne. Kembali ke Jason, ia telah berada di Berlin. Ternyata ia menemui seseorang hacker Rusia atau rekan kerja dari Nicky dan memintanya untuk membuka flash disk milik Nicky. Dari sisi CIA, Lee mendapatkan sinyal bahwa file yang dicuri oleh Nicky sedang aktif, yang mana itu adalah perbuatan Jason. Lee melapor kepada Robert dan Robert segera memerintahkan para agen CIA yang berada di Berlin untuk segera menangkapnya. Akhirnya filenya pun berhasil dibuka. Jason mempelajari semua yang berada di flash disk tersebut, terutama proyek-proyek rahasia milik CIA. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa proyek Tristan adalah proyek yang dibuat oleh ayahnya, yaitu Richard Webb. Dan semua perkataan Nicky bahwa ia telah dipantau jauh sebelum ia masuk Tristan itu semuanya adalah benar.
Kembali ingatan Jason muncul. Kali ini ia sedang bersama ayahnya sedang berbincang di sebuah restoran, dan memang ayah Jason lah yang menetapkan Jason sebagai eksperimen Tristan. Dan ketika ayahnya ingin pergi, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya meledak dan membuat ayah Jason tewas. Di tengah-tengah ingatannya, tiba-tiba rekan Nicky menyerang Jason. Terjadi pertarungan antar keduanya yang tentu saja dimenangi oleh Jason. Dari sisi Lee terus berusaha untuk meretas komputer yang dipakai oleh Jason. Ia mencoba mengakses komputer tersebut melalui IP addressnya dan akhirnya berhasil mematikan komputer milik Jason. Dan beruntungnya adalah sebelum komputer itu mati, Jason berhasil menemukan orang yang dapat ia temui, yaitu pria bernama Smith. Ia adalah konsultan keamanan dari Project Tristan yang tinggal di London. Robert pun memerintahkan Lee untuk menghubungi Jason. Jason mengangkat telepon tersebut. Lee yang telah membaca berkas Jason mengetahui bahwa Jason mencari siapa dirinya sebenarnya dan menawarkan diri untuk membantu Jason. Namun sebelum Jason menjawab, Robert minta Lee untuk memberikan teleponnya kepadanya. Robert berkata bahwa ayahnya melakukan itu karena ayah Jason adalah pria yang sangat mencintai negaranya. Namun Jason tetap tidak berkata sama sekali. Dan diam-diam Lee memberikan kode melalui SMS kepada Jason, dan tentu saja ditanpa ketahui oleh Robert yang berisikan bahwa agen CIA akan tiba dalam 2 menit lagi. Jason pun segera bergerak dan segera pergi dari sana. Dan dari sisi CIA, mereka juga menyadari bahwa Jason akan pergi menemui Smith. Maka dari itu Robert segera memerintahkan Aset untuk segera pergi ke London untuk membunuh Jason. Namun Lee tidak setuju dengan keputusan Robert dan berkata bahwa akan lebih baik jika mereka membawa Jason untuk pulang ke CIA karena ia dapat membantu CIA, dan ia menawarkan dirinya bertemu dengan Jason untuk membujuknya kembali ke CIA, dan jika itu gagal maka Lee berkata bahwa silakan melakukan cara Robert. Mendengar penjelasan dari Lee, petinggi CIA yaitu Robert dan rekannya bernama Russell memberikan izin kepada Lee untuk menemui Jason. Scene menunjukkan Aaron yang ingin pergi dari kantornya, dan tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang dari kejaksaan yang memberikan laporan bahwa Aaron melakukan sebuah monopoli bisnis dan harus segera memberikan laporan keuangan perusahaan kepada pengadilan. Sontak itu menjadikan pukulan untuk Aaron, dan ia menyadari bahwa ini adalah ulah Robert yang telah menjebaknya. Dan setelah mendengar perkataan penasehatnya, Aaron akhirnya memilih untuk tetap bekerja sama dengan Robert demi menjaga keutuhan perusahaannya. Kembali ke Robert, ia menelepon Aset dan berkata bahwa ia kali ini harus bekerja sama dengan Lee untuk menangkap Jason dan melupakan urusan pribadinya bersama Jason. Kembali ke Jason, ia telah sampai di London dan ia menelepon Smith bahwa ia ingin menemuinya dalam waktu 30 menit. Dan ternyata pihak CIA yaitu Lee menyadap percakapan antara Jason dan Smith. Lee pun memerintahkan Aset untuk mengikuti Smith dan ia memberikan alat pelacak kepada Aset. Smith pergi menuju tempat yang Jason maksud, dan tentu saja dengan pengawasan oleh para agen CIA. Dan ternyata Aset dan Robert memiliki jaringan sendiri untuk berkomunikasi. Lalu Aset membuang alat pelacak yang diberikan oleh Lee. Smith terus bergerak dan diikuti oleh agen CIA. Namun tiba-tiba agen CIA yang mengikuti Smith ditembak oleh Aset, dan Smith juga terhubung dengan Robert. Aset terus menghabisi para agen CIA yang mengikuti Smith, dan Lee sudah mulai curiga bahwa ada yang aneh karena para agen yang ia kirimkan tidak ada yang merespon dirinya, dan itu semua sudah menjadi bagian rencana Robert untuk menjatuhkan Lee. Lee pun memutuskan untuk bergerak sendiri pergi menuju titik pertemuan Smith dan Jason. Jason sedang meretas jaringan listrik di London. Aset telah mengambil posisi untuk memantau keadaan Smith dari atas gedung. Dan benar saja, tiba-tiba alarm berbunyi menandakan terjadi sebuah kebakaran di sana. Dan tentu saja itu adalah perbuatan Jason dan membuat kepanikan di sana. Jason pun segera beraksi. Ia berhasil mendekati Smith dan membuat Aset kehilangan pandangannya. Aset bergerak mencari keberadaan Jason. Lee juga telah tiba di sana.
Ia melihat keberadaan Jason, begitu juga sebaliknya Jason telah melihat Lee. Jason membawa Smith ke sebuah gedung dan segera menanyakan kenapa ayahnya memerintahkan Smith untuk memantau dirinya. Robert yang masih terhubung dengan Smith memerintahkan Smith agar tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Jason. Sontak itu membuat Jason marah dan menyiksanya. Kemudian Jason bertanya bahwa siapa yang membunuh ayahnya. Dan terkuak fakta bahwa ayah Jason dibunuh diakibatkan ia ingin menggagalkan proyek Tristan karena tidak mau anaknya tersiksa, namun ia terlebih dahulu terbunuh oleh Aset. Dan tiba-tiba muncul Aset yang menembak mereka, dan ingatan Jason kembali muncul ketika ia melihat Aset, dan kini ia tahu bahwa Asetlah yang membunuh ayahnya. Dan karena Jason terpojok, ia memilih untuk melompat dari atas gedung dan membuat Smith tewas seketika. Dan tentu saja Jason berhasil selamat. Jason segera pergi dari sana. Aset dan Robert kehilangan Jason, namun Robert memerintahkan Aset untuk pulang ke Amerika karena ia membutuhkannya untuk menangani proyek Iron Hand dan membiarkan Jason pergi. Jason pun melihat mobil Lee dan ia segera pergi menemui Lee. Jason bertanya kepada Lee kemana Robert akan pergi, dan karena ingin mengambil hati Jason, Lee membocorkan bahwa Robert akan pergi ke sebuah acara konferensi bersama Aaron di Las Vegas. Kemudian Jason bertanya kepada Lee tentang Iron Hand, yang mana Iron Hand akan bekerja sama dengan aplikasi milik Aaron. Iron Hand akan memantau semua data milik pengguna aplikasi ciptaan Aaron. Lee menawarkan kerjasama dengan Jason karena tujuan mereka sama, yaitu melenyapkan Robert. Lalu Lee memberikan sebuah handphone kepada Jason dan Jason pun menerimanya. Singkat cerita, Jason telah tiba di Amerika dengan bantuan Lee untuk lolos dari pemeriksaan imigrasi. Dan dari pihak Robert telah menyiapkan aset untuk membunuh Aaron dan Lee. Robert pun telah tiba ke lokasi konferensi, begitu juga Aset dan Aaron. Aset segera mengambil posisi untuk menjalankan aksinya dan ia mempelajari peta daerah Las Vegas. Jason juga telah sampai di tempat konferensi. Lee menyiapkan semuanya termasuk dengan senjata di kamar hotel miliknya untuk berjaga-jaga ketika terjadi hal-hal yang tak ia inginkan. Lee pergi untuk menemui Robert, namun sebelum itu Jason telah memasukkan GPS ke kantong Lee untuk melacak posisi Lee berada. Jason pun terus melacak posisi Lee hingga ia bertemu dengan Robert. Dan diketahui bahwa Lee akan mendampingi Robert pada saat melakukan konferensi bersama dengan Aaron. Jason pun mencuri sebuah kartu dari seseorang agar ia mendapatkan akses untuk masuk ke ruangan konferensi. Robert, Lee dan Aaron pun bersiap untuk memasuki ruangan konferensi, dan Lee memanfaatkan situasi ini untuk memasukkan GPS yang diberikan Jason dan memasukkannya ke dalam saku milik Robert. Dari sisi Aset, ia juga telah siap di posisinya untuk melaksanakan aksinya. Dan dari sisi Jason, ia melumpuhkan salah satu bodyguard Robert untuk mengambil senjata miliknya. Konferensi pun dimulai. Robert memerintahkan untuk Lee dan Aaron terlebih dahulu pergi ke atas panggung, sedangkan ia berdalih bahwa ia ada panggilan telepon penting yang mana itu sudah dalam rencananya. Aaron pun membuka konferensi dan Robert memberikan aset untuk membunuh Aaron dan Lee. Namun Lee seakan-akan melihat bahwa ada yang tidak beres, maka ia segera menginfokan kepada Jason. Dan beruntung, Jason datang tepat waktu, walaupun Aaron tetap terkena tembakan di bagian bahunya. Terjadi baku tembak di sana, dan suasana semakin rusuh. Robert memutuskan untuk pergi ke kamar hotelnya. Jason menjalankan aksinya. Ia pergi menyusul Robert setelah ia mengetahui keberadaan Robert dari GPS yang ia miliki. Keberadaannya diketahui oleh CIA, namun bukan Jason namanya jika ia tak berhasil lolos. Robert telah berada di kamarnya dan ia mendapatkan telepon bahwa Jason sedang menuju kepadanya. Dari sisi Lee, ia mengambil senjata yang tadi ia simpan. Jason akhirnya bertemu dengan Robert. Terjadi percakapan antara Jason dan Robert. Robert berkata kepada Jason bahwa apa yang telah Jason lakukan selama ini telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa rakyat Amerika. Namun, Jason masih merasa dirinya dijebak oleh CIA karena ia awalnya ingin masuk ke Tristan adalah untuk mengetahui penyebab ayahnya dibunuh dan menemukan pembunuhnya.
Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba datang anak buah Robert. Jason berhasil menembaknya, namun ia juga terkena tembakan di bagian perutnya. Beruntung datang Lee yang menembak Robert saat Robert ingin mencoba membunuh Jason. Robert pun tewas di tempat dari tangan Lee. Jason pun segera pergi untuk mengejar Aset karena Asetlah yang telah membunuh ayahnya dan agar penderitaannya selama ini berakhir. Aset pun pergi dari tempat konferensi setelah mencuri salah satu truk milik polisi Amerika. Jason berhasil melihatnya pergi dan Jason juga mencuri mobil polisi Amerika. Terjadi kejar-kejaran antara Jason dan Aset. Hingga keduanya bertemu di sebuah basement dan perkelahian yang sangat sengit pun tak terhindarkan. Dan pada akhirnya Jason pasti berhasil membunuh Aset dan membalaskan dendamnya karena Aset telah membunuh ayahnya. Singkat cerita, Lee yang sedang berada di mobil bersama Russell sedang membahas Jason Bourne. Russell meminta Lee untuk membawa Jason untuk kembali ke CIA untuk memanfaatkannya, dan Lee juga berkata kepada Russell bahwa sekarang Jason mempercayainya, dan maka dari itu ia dapat membujuk Jason untuk pulang ke CIA. Film pun ditutup dengan Lee yang pergi menemui Jason di sebuah taman. Ia memberikan Jason sebuah lencana milik ayah Jason dan membujuknya untuk kembali ke CIA. Namun Jason tak segera menerimanya dan memilih untuk berpikir terlebih dahulu dan pergi meninggalkan Lee. Dan ketika Lee telah berada di mobil miliknya, ia mendapatkan sebuah video yang mana isinya adalah ketika ia dan Russell sedang berbincang tentang ia akan memanfaatkan Jason, dan tentu saja itu adalah perbuatan Jason yang merekamnya. Film pun selesai. Film yang sangat keren, dan ini adalah akhir dari kisah perjalanan seorang pembunuh bayaran bernama Jason Bourne. Namun jika dilihat dari endingnya, masih ada kesempatan bahwa sequel Jason Bourne akan tetap berlanjut. Namun saya hanya bisa berspekulasi karena hanya Matt Damon dan Tuhanlah yang tahu. Sebenarnya masih ada satu sequel lagi, yaitu Bourne Legacy. Namun film ini hanyalah sebagai side story atau cerita sampingan dan tidak diperankan oleh Matt Damon. Dan bukan jalan cerita utama juga perjalanan Jason Bourne, dan saya juga mungkin akan merangkumnya untuk kalian. Dan pelajaran dapat kita ambil dari film ini adalah sepandai-pandainya kita menutupi bangkai, pasti baunya akan tetap tercium. Begitu juga dengan apa yang telah para CIA lakukan terhadap Jason. Maka dari itu, jangan pernah melakukan kebohongan, apalagi hingga merugikan seseorang. Saya Rehan, pamit undur diri. Salam Jason Bourne.